Kita lanjutkan sekarang saudara dalam tugas dan peranan berikut dari suami istri, orang tua ataupun keluarga. Jadi sama seperti yang saya katakan dari awal tadi untuk anak-anak, janji kalau kalian menikah nanti menikah dengan benar, amin. Dan jangan melahirkan generasi yang luka lagi, sudah cukup. Hentikan sampai pada orang tuamu dan kalian jangan diteruskan. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan. Tugas yang paling besar, kalau tadi adalah the final test, ya, tugas yang terakhir, the finalnya adalah restoration. Sekarang kita belajar tugas yang terbesar dari gereja. Tidak ada yang lebih besar lagi daripada yang satu ini. Saya akan tetap katakan, yang Tuhan minta gereja kerjakan justru bukan membangun gedung gereja. Bagi saudara yang sudah kenal saya berapa tahun terakhir ini, maaf kalau saya cerita, pasti kalau saudara kedatangan hamba-hamba Tuhan dari negara mana saja, yang namanya pendeta atau gembala, rata-rata mereka pasti akan cerita beban mereka untuk bangun gedung gereja belum selesai. Maaf, betul tidak? Tapi kalau saudara tahu saya, kenapa saya tidak pernah ngomong soal bangunan gedung gereja? Kenapa dalam semua pelayanan yang saya kerjakan, saya selalu membangun orang. Karena membangun orang itu jauh lebih penting daripada membangun gedung. Katakan amin. Membangun orang lebih penting daripada membangun gedung. Maka itu saya nggak pernah bicara soal bangunan gereja. Saya hampir nggak pernah bicara soal pelayanan musik dan apa enggak. Karena ada tugas terakhir yang paling besar, dan Tuhan dan gereja belum pernah mengerjakannya itu sampai selesai, yaitu your kingdom come, your will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Itulah tugas terakhir dan tugas terbesar dari gereja, memindahkan surga ke bumi. Amin kan ini? Ini tugas yang belum pernah selesai sampai hari ini. Saya ulangi lagi, kalau the final task adalah restoration, maka the final job bagi gereja adalah memindahkan surga ke bumi. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin dari dulu. Kalimat ketiga dari doa Bapa kami yang tepat bukan your will be done. Gimana? Ayo. Teruskan kalimat itu. Kehendakmu jadinya Inggrisnya honor and as it is in heaven. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, supaya bumi jadi seperti surga. Saudara bisa bayangkan kalau Jakarta jadi seperti Washington DC? Loh, kenapa tertawa, menghina sekali? Ya, kita layak tertawa, sebab sudah berkali-kali ganti gubernur Jakarta, ngurus got aja nggak mampu, banjir terus. Coba bayangkan, apalagi mau jadi seperti Washington DC, mimpi kali gitu. Nah seperti itu Tuhan mau bumi jadi seperti surga. Bisa bayangkan, kalau bumi jadi seperti surga, itu permintaan Tuhan. Gereja disuruh berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kalau Tuhan Yesus minta, itu bisa jadi nggak sih kira-kira? Pasti bisa. Nah, inilah the final job dari gereja. Berarti bumi pun harus diapakan? Direstore. Amin. Bumi ini harus dipulihkan. Maka itu Tuhan bekerja dengan dahsyat lewat gerejanya di bumi. Nah sekarang pertanyaannya, tugasnya siapa yang akan merestore bumi ini supaya jadi seperti surga?
Ternyata bukan tugas pendeta, bukan tugas majelis, bukan tugas penginjil. Tapi kita akan lihat nanti, itu tugasnya keluarga. Kembali pada suami istri lagi. Mari kita lihat Matius 18. Supaya bumi jadi seperti surga, ternyata bukan kebaktian, Sunday service, khotbah, tidak. Yang bisa membuat bumi jadi seperti surga adalah suami istri. Tugas kita, keluarga-keluarga. Maka itu the final restoration, harus suami istri, karena mencakup semuanya. Ayat yang ke-19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bacakan dulu ayat 20-nya. Where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them. Ya. Sekarang lihat kalimat terakhir. I'm there among them. Aku ada di tengah-tengah mereka. Akunya siapa di sini? Ayo, akunya ini siapa? Yesus. Satu-satunya ayat yang memberitahukan kita kapan, di mana, dan bagaimana. Saya ulangi. Satu-satunya ayat yang memberitahukan kepada kita kapan, bagaimana, dan di mana Yesus itu ada di bumi ini. Di bumi ya. Itu cuma ayat ini. Jadi tidak ada ayat lain yang memberitahukan kepada kita kapan, bagaimana, dan di mana Yesus bisa datang ke bumi. Itu hanya ayat ini. Ngerti maksud saya? Cari di seluruh Alkitab, saudara. Tidak akan kita temukan ada ayat yang isinya Yesus ada di antara kita. Itu cuma ayat ini. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah 2 orang atau 3 orang sebagai his followers atau pengikutnya itu, berarti surga hadir juga enggak kalau Yesusnya hadir? Kalau Yesus hadir, surganya ikut datang enggak? Loh, yang lain kok diam saja? Kalau Yesus ada, surganya ikut ada tidak? Nah, maka kita akan tanya, siapa 2 atau 3 orang ini? Karena hanya 2 atau 3 orang ini yang bisa menghadirkan Yesus ke dunia. Ayat ini hebat sekali. Cari seluruh Alkitab, tidak ada, hanya ayat ini. Lalu siapa 2 atau 3 orang ini? Ini kita perlu kenal. Terjemahan yang tepat adalah di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga, bukan 2 or 3, ya, bukan 2 atau 3 orang, kurang tepat. Sama seperti tadi, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti surga. Tidak tepat. Yang tepat adalah supaya bumi jadi seperti surga. Jadi 2 dan orang-orang ketiga. Siapa mereka ini? Kembali ke ayat 19. Dan 2 orang yang disebutkan di ayat 20 itu ada di ayat 19. Bacakan Bapak 19-nya. I also tell you this, if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Nah, begitu pula ayat 19, saudara. Wah, ini luar biasa. Tidak ada ayat manapun di seluruh Alkitab yang di dalamnya ada janji sehebat ayat ini. Minta apapun juga. Bayangkan. Saudara percaya ini bisa terjadi? Betul? Minta gajah. Loh, makanya apapun juga loh. Minta gajah. Loh, coba jawab. Ayo, dia bilang iya kok tadi. Kenapa ragu-ragu?
minta